tidak setiap orang yang memberikan namanya kepala kerbau itu pasti syirik, belum tentu. Nah, itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga terjebak menghukumi orang yang sebetulnya boleh, karena kita nggak tahu akhirnya bilang nggak boleh. Bagaimana yang itu? Wah, saya nggak tahu, itu lebih baik jawabannya. Tetapi kalau dia sudah bercerita bahwa saya itu nek gak ditolong jin kayak ora iso. Nek gak aku ngasih sesaji tiap Jumat kliwon karo Selasa kliwon nang kono, aku gak oleh rezeki. Lah itu yang gak boleh. Terus yang di kasus yang ditendang itu bagaimana? Menendang itu salah. Mengapa? Bukankah kita diajarkan oleh Rasul? Kita itu jangan menjelek-jelekkan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah bersama-sama untuk mendalami Al-Qur'an, pedoman hidup yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita akan mendiskusikan, membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Tidak pernah dibahas tajwid nggih. Nggih, kedahe nggih enten sing bahas. Sinten yang sudah pernah belajar ilmu tajwid dan mempraktekannya, nanti kalau pas ngaji itu dibahas sedikit-sedikit, tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Walaupun pengalaman saya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini, orang sepuh-sepuh itu kalau diingatkan, niku pun sulit.
ini keliru gitu. Besok ketemu lagi masih keliru, tapi mboten napa-napa, tetap mau dipelajari. Ya. Kok menawa Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak semua itu nanti tetap ada tambahan agar tajwid dan makharijul hurufnya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Yang pertama panjang pendek lalu tajwid itu baru makharijul huruf. Surat Al-Baqarah ayat 83 ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi kemarin di ayat sebelumnya yaitu 79 disampaikan bahwa orang-orang Yahudi yang mengubah kitab itu akan memperoleh neraka wel. Akan dihukum dengan neraka wel. Nah, setelah itu disampaikan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi itu yang merubah kitabnya maupun orang-orang yang masih tetap tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan neraka wel. Nah, mereka menjawab, waqalu, kemudian menjawablah orang-orang Yahudi itu, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Lan tamassanan naru, tidak bakal neraka itu akan menyentuh kami illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hitungan hari. Jadi setelah Rasulullah menyampaikan nanti kamu dapat neraka wel, akan dibalas neraka wel kalau tetap tidak beriman, mereka malah mangsuli ngoten niku, menjawab begitu. Oh, kami itu tidak akan bakal tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari. Nah, beberapa hari itu dijelaskan di dalam tafsir, lamma wa'adhum an-nabiyyu an-nar. Mereka menjawab saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam mereka dengan neraka, lantamas sanan, tidak bakal akan menyentuh kami atau tusibana, mengenai kami an-naru neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari yang bisa dihitung, qalilatan, yaitu hari yang sedikit, arba'ina yauman, yaitu jumlahnya 40 hari. Itu menurut persangkaan mereka, muddata ibadati abaihim, yaitu semangsa atau sesuai dengan masa penyembahan nenek moyang kaum Yahudi al-ijla, terhadap sapi kecil, pedet. Nah, mereka itu menyangka mereka akan, orang-orang Yahudi itu masuk neraka cuma 40 hari. Nah, dijawab seperti itu, Rasulullah mendapatkan wahyu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, attakhadtum indallahi ahda. Jawablah Muhammad, apakah kalian memang telah mengambil janji indallah, di sisi Allah, janji yang seperti itu tadi? Apa Gusti Allah pernah janji dengan kalian bahwa kalian hanya terkena siksa cuma 40 hari? Ya, tidak. Buktinya mereka tidak bisa menjawab hal itu. Falai yukhlifallahu ahdahu. Tidak, falai yukhlifah 80. Falai yukhlifa, mereka tidak akan tidak bisa membuktikan janjinya kepada Allah. Maksudnya ya mereka itu tidak pernah dijanji seperti itu oleh Allah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan tentang Allah yang sebetulnya tidak kalian lakukan? Maksudnya apakah kalian berdusta atas nama Allah dengan menyebutkan mereka hanya mendapatkan siksaan yang hanya 40 hari itu? Bapak dan saudara-saudara
ini di sini kan ada tentang penyembahan terhadap pedet ya. Dulu sudah kita jelaskan panjang lebar. Tapi hari ini itu kan lagi viral. Yang lagi viral itu ada orang menendang sesaji, sajen. Entah itu di gunung mana, saya tidak mencoba menelusuri lebih jauh. Inti sesaji itu sebetulnya adalah dilakukan orang kepada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu ya jin. Nah, Bapak, hukumnya bagaimana? Hukumnya menurut para ulama itu bisa diperinci menjadi tiga. Yang pertama, haram mutlak. Kalau sesaji itu adalah sebuah pengakuan akan penyembahan terhadap jin. Umpamanya yang biasanya kan di pohon besar gitu. Itu kita ngasih saji karena kita itu mengharapkan keselamatan dari jin, meminta pertolongan pada jin. Seperti kita itu mohon keselamatan maupun minta pertolongan seperti kepada Allah. Atau mensejajarkan kekuatannya jin dengan kekuatan Allah. Enten boten sih sing ngoten itu. Ada Bapak, orang yang betul-betul garis lurusnya itu jaluke nang jin. Itu haram mutlak. Kalau enten haram mutlak berarti enten sing tidak haram. Itu ada ya Bapak, yang tidak haram. Itu salah satu contohnya itu begini. Jenengan berangkat ke Malioboro sampai Gedung Kuning, jenengan dicegat preman. Preman itu menguasai jalan menuju Malioboro. Bahkan orang yang sudah masuk Gedung Kuning nggak bisa keluar kecuali harus bayar bukti. Yang kita lakukan apa? Kita membayarnya karena itu akan membahayakan jiwa kita. Nah, itu diperbolehkan juga untuk jin. Itu sama seperti kita memperlakukan preman itu. Kita bukan menyembahnya, tetapi kita ya karena keadaan terpaksa yang membahayakan jiwa kita, sebagaimana kita berhubungan dengan preman seperti itu. Ya contoh, jenengan dibegal di tengah jalan, harta atau nyawa, atau mawon Pak, malah dibendung, harta atau nyawa atau katanya. Nah itu tidak. Nah kalau kita melawan, umpama di situ 10 kita sendiri, itu kemungkinan kita mati, dan itu tidak boleh juga kan kita itu menghancurkan diri kita. Nah, maka itu diperbolehkan dengan itu adalah sebuah transaksi, yang mana transaksi itu adalah transaksi bukan seperti kita minta keselamatan pada Allah. Seperti kita menghadapi preman. Lalu yang ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Ada juga kita berinteraksi dengan jin itu bahkan dianjurkan kalau kita itu adalah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama Islam. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan Al-Quran kepada para jin, itu ada di surat jin, surat Al-Jin. Nah, makanya ada jin kemudian menjadi Islam, ada yang tetap kafir. Itu kan karena memang ada orang-orang yang berdakwah ke sana. Nah, mungkin enggak? Ini kita pembicaraannya kemudian. Mungkin enggak di pengajian kita seperti ini didatangi jin? Mungkin. Kalau zaman dulu itu sering sekali anak-anak itu digoda oleh jin di masjid. Digoda jin di masjid. Ada yang
yang dipindah. Sebetulnya bukan dipindah itu apa nih? Disuruh jalan, cuma nggak ada orang tahu gitu loh. Karena jin-jin sekarang itu kalau memindah yang fisik itu sudah berat. Jin-jin yang sekarang pun itu tidak sesakti jinnya Nabi Sulaiman. Itu tidak sesakti itu sekarang ini. Maka kalau sekarang mindah itu paling ya kecil-kecil atau memperalat yang bersentuhan dengan fisik. Umpamanya yang digerakkan angin itu bisa menggerakkan sesuatu. Hal seperti itu menungsoni ya napa sing api-api nggih berkurang jinnya yang bisa sampai seperti jin Nabi Sulaiman nggih berkurang. Itu. Jadi boleh atau tidak itu diperinci itu, dan itu yang tahu adalah orang yang tahu. Masalahnya itu, Pak. Kita yang nggak tahu, selamatnya nggak usah gitu. Nggak usah. Kita itu kalau nggak tahu jin, nggak usah dadak kasih sesaji itu. Nah, agar apa? Karena kalau kita nggak tahu, nanti kita bisa terjebak, kita masuk ke dalam yang haram. Nah, kan ada yang boleh tadi, itu orang yang tahu, ada transaksinya, Pak. Transaksinya, yos, ini kalau kalian mau bangun gedung di sini, ya aku ya pindah. Tapi ada syaratnya, aku disangoni. Nah, pindah itu namanya itu ya hampir sama kan, ada kampung, ada kota, ada rumah juga bagi mereka. Kalau tidak disangoni itu mereka akan ya ibarat ngamuk kan gitu. Ya nggak apa-apa Pak, ngamuk kita tentang aja. Ya itu efeknya besar. Efeknya besar itu nopo. Kalau tidak bisa mengalahkan itu repot. Kita akan kena seperti kita menghadapi preman tadi. Satu, jin itu kan juga nggak kelihatan dan mohon maaf itu lebih jelek daripada sifat kejelekan manusia itu. Menungso kon kalau itu bermusuhan dengan jenengan nggak bisa, itu kan dia keluarganya nggak tetap. Itu juga jin seperti itu lah. Kalau memang betul-betul masih ragu-ragu nggak bisa menangani, ya tidak usah. Dan itu ada transaksinya. Di antara transaksi itu adalah dikasih kopi yang ringan, sampai pada dikasih ayam, dikasih kambing, bahkan dikasih kerbau. Nah, maka tidak setiap orang yang memberikan namanya kepala kerbau itu pasti syirik, belum tentu. Nah, itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita juga terjebak menghukumi orang yang sebetulnya boleh, karena kita nggak tahu akhirnya bilang nggak boleh. Bagaimana yang itu? Wah, saya nggak tahu, itu lebih baik jawabannya. Tetapi kalau dia sudah bercerita bahwa saya itu gak ditolong jin kayak orang iso, nek aku ngasih sesaji tiap Jumat kliwon, karo Selasa kliwon nang kono, aku gak oleh rezeki. Lah itu yang gak boleh. Terus yang di kasus yang ditendang itu bagaimana? Menendang itu salah. Mengapa? Bukankah kita diajarkan oleh Rasulullah, kita itu jangan menjelek-jelekkan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir itu. Ingat betul? Saya lupa hadisnya. Jangan menjelek-jelekkan. Karena apa? Kalau mereka itu pasti akan membalas. Membalasnya akan menjelek-jelekkan nama Allah, nama Rasulullah. Oleh karenanya kita tidak boleh. Bagaimana cara berdakwahnya? Cara berdakwahnya adalah ya hasilnya ya kan sekarang kita lihat. Dulu sesaji itu mungkin jenengan kecil itu ada di mana-mana, gitu, nang sawah kono, di mana-mana ada. Sekarang ada yang mau bikin aja sembunyi-sembunyi, itu apa? Keberhasilan dakwah dari para orang-orang dulu, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita dulu, nyatanya berhasil. Maka ya didakwahi. Nah, apalagi
kemudian yang ngasih sesaji itu bukan orang muslim lah, mereka punya Tuhan sendiri itu. Maka kita tidak boleh mendang, apalagi diviralkan seperti itu. Itu yang video kan mestinya orangnya sendiri, atau kalau enggak temannya. Jadi hati-hati, jangan menjustifikasi, jangan juga jadi pelakunya. Kalau tidak tahu, mending diam dan juga kita tidak usah melakukannya. Mungkin beberapa orang sudah pernah pengalaman. Saya itu termasuk wallahu a'lam, tapi ada indikator itu memang benar begini. Jadi di Cangaan dulu, di timur rumah saya itu, sebelum ada rumah-rumah yang lain, sebelum ada rumahnya Pak Royo, rumahnya yang timur sendiri itu dulu kan bambu-bambu. Ingat saya itu malam Jumat kita itu pengajian, lalu rapat, kita akan menebang itu, nebang pring yang buahnya. Nah, nebangnya kerja bakti hari Minggu. Niku malam Minggu itu yang sakit itu tidak hanya saya. Rupanya mereka itu kan seperti kampung yang akan dibongkar. Saya Pak Royo itu meriang, saya minggunya nggak bisa kerja bakti. Itu sudah ibaratnya dituduh duluan mereka duluan. Tapi ya alhamdulillah akhirnya ya cuma meriang gitu dan selesai, dan itu juga sekarang sudah jadi rumah-rumah itu. Biasanya mindahnya itu adalah ke sungai, ke tempat yang sepi lah, yang sekiranya tidak banyak dikunjungi orang, agar juga tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa berarti orang yang tahu jin itu tahu gaib. Ini juga salah. Orang tahu jin itu bukan tahu gaib. Yang gaib itu setan, iblis, malaikat, neraka, surga, takdir ke depan kita, itu gaib. Tapi kalau jin itu bukan gaib. Itu dalilnya ada di surat An-Naml. Saat Nabi Sulaiman meninggal, kan pakai tongkat itu meninggalnya sambil berdiri, para jin pun itu tidak tahu. Sampai tongkatnya dimakan rayap dan roboh. Jangan bayangkan tongkat dimakan rayap. Itu berapa lama? Dari sehari nggak mungkin, itu sudah berbulan-bulan. Baru jin-jin pekerjanya itu seakan-akan dimandori itu tahu setelah dimakan rayap. Itu artinya jin tidak tahu kematian. Kematian itu adalah gaib. Nah, ini menunjukkan di kisah itu, dan itu ada di dalam Al-Quran. Jin itu bukan makhluk gaib. Sehingga orang tahu jin itu bukan tahu yang gaib. Para sahabat banyak yang tahu jin itu. Pernah dengar ada ayat kursi, ada sahabat Abu Hurairah atau sahabat siapa saya lupa, itu diminta menjaga gudang, ya. Nah, terus malam-malam ada yang nyuri ditangkap itu, terus dilepas karena dia mengatakan beralasan. Yang kedua juga begitu, yang ketiga itu akhirnya tidak, pokoknya kamu harus saya bawa ke Rasulullah. Lah, mau dibawa Rasulullah, ini jin takut banget. Akhirnya kamu tak kasih rahasia agar bisa melindungi gudang pembendaraan itu dari makhluk-makhluk termasuk seperti saya. Dan kemudian diajarkanlah ayat kursi, dan setelah itu disawankan kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan petunjuk bahwa memang dia itu benar tapi dusta. Dustanya adalah dia bohong kalau dia itu bukan jin. Artinya dia bohong, dia kelihatan kan manusia, sebetulnya jin, sehingga dia bohong di situ. Yang kedua, dia benar bahwa ayat kursi itu bisa melindungi seseorang
perantaraan mohon kepada Allah agar Allah melindungi melalui ayat kursi. Sama, kita berdoa nih, kalau bunyinya lengkap kan begitu. Kita berdoa dengan doa ini, perantaraan doa A, doa B, sholawat A, sholawat B, agar Allah mengabulkan doa kita. Ampun itu dalam kurungnya yang sering tersembunyi dan kemudian orang tidak tahu. Itu sama kalau kita minta doa kepada orang, kepada ulama, seperti ada sahabat minta doa kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mendoakan, Allah mengabulkan doa melalui doanya Rasulullah. Ada juga yang orang dikabulkan doanya melalui amin, Rasulullah ngamini. Jadi ada orang sowan ke Rasulullah minta doa, tapi orang itu akhirnya berdoalah nanti juga ku aminkan. Itu yang terjadi pada orang-orang yang berziarah kubur, maunya seperti itu. Itu juga bahaya kalau keliru. Maksudnya orang ziarah kubur itu selain mendoakan, itu kan juga agar yang di dalam kubur itu ngamini. Pak, Rasulullah itu kan dulu waktu ngamini masih hidup. Ya, di dalam Al-Quran yang namanya Rasulullah, yang namanya ulama-ulama itu tidak mati. Mereka itu bal ahya mereka itu hidup. Nah, tapi harus jujur di hati, Pak. Jangan sampai minta kepada yang di makam, yang disiarahi, itu tidak boleh. Yang clear, silakan ke makam. Bahkan ke makam itu diperintahkan oleh Rasulullah, tapi doakan, titik. Cara mendoakannya gimana? Ada yang tahlilan, yasinan, baca Al-Fatihah, atau doa saja, berdiri berdoa, itu semua. Itu clear. Tidak, hampir sama saat saya menjelaskan tadi tentang sesaji itu, ada yang haram, ada yang boleh. Itu hampir sama ke ziarah kubur itu haram kalau kita itu yang mengabulkan adalah yang di makam itu. Haram. Nah, yang diperbolehkan adalah mendoakan. Nah, yang masih sering belak-belok itu adalah yang meninggal ngamini. Orang itu sering belak-belok, akhirnya beloknya lebih banyak kepada yang akhirnya minta kepada yang di makam. Itu harus hati-hati betul. Caranya hati-hati, harus diperinci. Hati kita tanya sendiri. Kita melakukan ini apa? Yang paling harus dijaga itu adalah kesyirikan. Kesyirikan itu adalah memposisikan makhluk sama dengan Allah. Pak, yang nggak mungkin lah Pak, orang itu memposisikan kalau ziarah kubur ke mana? Orang ziarah kubur memposisikan yang diziarah itu seperti Allah. Itu memang iya. Tapi begini deh Pak, begini. Kita itu kan inginnya mencoba menjadi hamba itu yang lebih baik dan lebih baik. Maka hal-hal yang mengkhawatirkan itu harus dihindari. Bukannya ziarah kubur tidak boleh, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah. Perintah ziarah kubur itu paling tidak kita harus menjalankan sekali. Nah, yang belum pernah harus karena ziarah kubur paling tidak sekali. Karena Rasulullah fazuruha, berziarah kuburlah paling tidak sekali. Pak, kan sekalian kalau nganter mayit itu namanya bukan ziarah kubur, itu ngantar mayit. Ya kecuali kalau habis ngantar mayit terus sudah selesai baru kemudian nyambi ziarah kubur, ya boleh lah. Itu saya menjelaskan ini penting karena agar kita tidak terperosok tapi juga tidak gampang
menghakimi orang lain. Walladzina amanu bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala tamassukum wa takhluduna, bahkan kalian akan tersentuh neraka, wa takhludun fiha, dan lama atau abadi di dalam neraka. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa berbuat kejelekan, syirkan. Nah ini penafsirannya syirik. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan menyembah itu, nah itu namanya syirik. Fa ahatat bi khati'atuhu, dan kejelekannya itu meliputi, ahatat bihi, meliputi mereka man kasaba itu tadi ya. Jadi begini, kesyirikan itu kalau diilustrasikan hampir sama dengan terliputi. Terliputi itu pembandingnya begini. Orang, mohon maaf ya, orang minum minuman keras itu syirik betul. Tapi maksiat. Dia maksiat. Berarti itu masih ada bagian yang tidak terliputi. Bingung saya terus menjelaskan. Kalau terliputi ini dikelilingi nisor dhuwur kanan kiri, ya kayak dilebokke bal itu. Nah, itu terliputi. Nah, kita itu kan diliputi oleh udara. Nah, seperti itu. Tetapi kalau syirik niku semuanya. Tapi kalau kemaksiatan itu masih ada sisa-sisa yang dinamakan baik. Maksudnya ya judi-judi ya, tapi aku ya sik duwe Gusti Allah. masih judi aku ya ora gelem lho diomong aku kafir. Aku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah kok judi? Lah akhirnya ya angel ya ngerti gitu. Umpamanya begitu ya. Itu memang sulit, Pak. Memang sulit. Yang sulit itu dua, judi dan minum-minuman keras. Itu sulit sekali, dan ya itu ya kalau masih punya iman, lalu ada perbuatan-perbuatan baik yang ada di dalam dirinya, ya, insya Allah masih selamat. Selamat itu bar dicuci, diucek-ucek di neraka gitu kan. Ini ibaratnya ngoten niku ya nanti akan. Tapi kalau yang syirik itu tidak bisa selamat lagi. Bil ifradi wal jam'i. Wah. Ai istaulat alaihi wa ahatat itu bil ifrad dengan mufrad maupun dengan jamak. Ai istaulat alaihi wa ahadaqat, dan maknanya mengepung khoti'atuhu tadi min kulli janibin, dari segala arah, bi an mata musyrikan, dan kemudian mereka mati dalam keadaan musyrik. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu adalah ahli neraka yang akan langgeng, yang akan abadi di dalam neraka. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ini sebaliknya nggih, orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka akan mendapatkan surga, dan mereka di dalam surga itu abadi atau langgeng. Siapakah orang-orang itu? Wal qur'id akhadna mitsaqa bani Israil.
Ingatlah ketika Bani Israel itu diambil janjinya fit Taurat dan di dalam Taurat, waqulna la ta'budun, yang pertama janjinya itu adalah la ta'buduna bitta'i wal ya illallah, jangan menyembah kecuali Allah. Menyembah niku hubungannya tadi nggih Pak, mengagungkan, derek, mati, urip. Nah, niku ya bahaya loh itu kata-kata itu. Sering nggih kita dengar, terutama kalau pas kampanye. Ingat Pak, pecah gesang, derek, niku harus hati-hati. Nah, hidup mati itu di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Hal-hal seperti itu maka jangan sampai ditumpukan kepada selain Allah. Mengagungkan dengan takzim, tapi takzim pengagungan seperti mengagungkan Allah itu enggak boleh. Jadi kita tetap menghormati yang namanya orang tua, menghormati presiden, menghormati sultan, menghormati raja, menghormati pejabat-pejabat, iya menghormati, tapi tidak menghormati sebagaimana menghormati atau mengagungkan Allah. Maka bahasa yang pas ya menghormati itu, bukan mengagungkan. Khabarun bimakna nahyi, la ta'buduna, jangan menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini, ya, ini orang-orang yang akan mendapatkan surga itu adalah yang pertama tadi tidak menyembah Allah, yang kedua dengan orang tua berbuat baik, wadil kurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Nah, Bapak, yang namanya kerabat itu adalah ke samping, ke atas dulu, ke atas, ke bawah, ke samping. Ke bawah itu adalah anak, cucu. Ke atas bapak, ibu, kakek, nenek. Ke samping saudara kandung. Nah, ke atas agak nyamping itu ada paman, bibi. Nah, itu kerabat. Jadi sedekah yang bukan zakat itu yang paling utama adalah kepada orang-orang yang paling dekat itu. Wal yatama, dan kepada orang anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada para orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia husna, dengan baik. Baik berkat ini tadi kalau ditafsirkan minal amri bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Baik berkata kepada manusia itu adalah menyuruh kepada kebaikan maupun mencegah dari kemungkaran. Nah, ini disebutkan sangat jelas. Kasus sesaji tadi loh Pak. Bahkan kita itu hendaknya berkata kepada manusia itu, apalagi dakwah itu harus berkata dengan perkataan yang baik. Bahasa populernya itu amar ma'ruf bil ma'ruf. Amar ma'ruf itu memerintahkan kebaikan dengan cara yang baik. Wa nahyi anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Itu pun harus dengan cara yang baik. Wasidiki, dan betul-betul atau jujur fi sya'ni Muhammadin, di dalam mengungkapkan keadaan Nabi Muhammad niki orang Yahudi nggih, warifqi bihim, dan berlaku lemah lembut terhadap manusia. Berikutnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Summa tawallaitum, dan kemudian orang-orang Yahudi itu berpaling, illa qalila, kecuali sedikit, minkum, dari orang-orang dari kalian. Jadi Al-Quran ini kan disampaikan oleh Rasulullah kepada umat Yahudi yang ada di Madinah. Nah, jadi bahasanya itu mengingatkan mereka kepada mbah-mbahnya, nenek moyangnya Yahudi. Nah,
mereka itu banyak yang berpaling kecuali sedikit. Wa antum mu'ridun, dan kalian itu berpaling ka abaikum, seperti bapak nenek moyang kalian Yahudi. Bapak-bapak niki banyak hal yang penting nggih. Ini tadi tentang sesajen, tentang jin, lalu kemudian ziarah kubur. Nah, berikutnya ini sebetulnya kalau mau kita kupas lagi mungkin minggu depan ya, kita kupas tentang syirik. Syirik sudah sering ya. Wabil walidaini ihsana. Itu pun jelas ya. Ini hampir semua ada, Pak. Semua kebaikan-kebaikan itu diungkapkan di sini. Baiklah kepada orang tua. Kalau orang tuanya tidak muslim bagaimana? Batil kurba, dan kepada kerabat. Kerabat itu siapa saja. Wal yatama, yang disebut orang anak yatim itu, apakah kalau umurnya sudah seperti Pak Rohmat masih anak yatim? Miskin itu apa kriterianya? Nah, itu besok minggu depan akan coba kita bahas. Mungkin saya memilih salah satu membahas yang lebih detail tentang hal-hal ini. Kinten-kinten kalau jenengan milih siapakah orang miskin, itu lebih penting daripada membahas sholat. Sholat kan penting dibalas. Orang miskin itu ada kriteria-kriterianya di dalam Islam. Bagaimana zakat itu sesungguhnya, lah insya Allah minggu depan akan saya jelaskan di bagian itu. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Kita berdoa sebelum kita akhiri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.